tanpa melihat. Tapi ini harga yang harus dibayar oleh sistem demokrasi. Karena demokrasi itu tidak pernah menjanjikan kepada teman-teman semua kualitas. Demokrasi itu hanya menjanjikan itu suara terbanyak. Ada nggak demokrasi itu menjanjikan kualitas? Enggak. Demokrasi hanya menggaransi suara terbanyak. Oleh karena itulah kita semua harus punya satu pikiran yang sama. Jadi ibaratnya antara kami di partai politik ya, dengan teman-teman semua dan seluruh masyarakat, kita semua ini berkepentingan terhadap kualitas demokrasi. Semakin bagus kualitas demokrasi, partisipasi politik tinggi, produknya nanti di legislatif juga itu akan bagus. Kalau kita sudah berpikir bahwa kita bekerja secara kolaboratif, saya misalnya saling berkepentingan dengan teman-teman semua, dan teman-teman semua berkepentingan terhadap para caleg-caleg yang bagus, yang baik untuk didudukan di DPR, maka ini akan sangat cantik sekali kolaborasi seperti ini. Kita saling membutuhkan sama lain. Artinya, yang tadi yang namanya money politik ya, politik transaksional ya, bisa kita minimalisir. Jadi kita dalam kondisi saat ini kita tidak bisa bicara idealis karena memang realitasnya seperti itu. Tetapi bagaimana kita memperbanyak orang-orang yang sepaham dengan kita bahwa ide dan gagasan itulah jualannya. Jadi bukan duit yang menjadi jualan kita, tetapi ide dan gagasan itulah yang harus dimiliki oleh para caleg-caleg. Kalau kita sepakat dengan itu. Tapi kan tidak semua berpikir seperti ini. Dan kelompok ini masih kecil, tidak besar. Tetapi satu hal yang dipahami, kelompok kelas menengah seperti teman-teman ini semua adalah kelompok yang diyakini mampu mendorong terjadinya perubahan, walaupun jumlahnya sedikit. Untuk itu, kami dari partai politik sangat berharap dengan kelompok-kelompok kelas menengah ini. Ya, kelompok kelas menengah ini kan sebenarnya kelompok pengisi ruang publik. Dia berada di antara negara dan rakyat, berada di antara pemerintah dan masyarakat. Dia berada di tengah-tengah. Jadi dia bisa ke atas dan dia bisa ke bawah. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya nanti. Kita akan banyak berinteraksi di sesi diskusi, kan alokasi hanya 15 menit tadi. Ya mungkin ini pengantar dari saya. Yang saya ingin katakan sekali lagi, partai politik sejatinya tidak pernah berpikir ingin money politik gitu. Tapi realitas secara politik itu yang terjadi di kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari aplaus dulu sama narasumber kita. Sekali lagi beri aplaus dulu teman-teman semua. Jadi begini, realitas yang terjadi, bahkan yang imani terjadinya money politik itu adalah pelaku politisi sendiri. Terlalu jauh sebenarnya kegelisahan kami, terlalu jauh pasca menduduki di kursi legislatif, di internal aja perebutan nomor urut itu berapa, itu realitas itu. Berapa dia bayar itu untuk merebutkan nomor urut aja itu. Ini kan berefek pada kalau bahasanya Haji Weo itu, Anwar Usman itu, hari ini tuh pemimpin itu 2 tahun setengah itu adalah mengembalikan modal politik, 2 tahun setengah pencitraan lagi. Dan ini yang tidak mau kami di tubuh para politisi itu. Dan bahkan sampai hari ini untuk minimalisir terjadi money politik itu tidak ada satu gerakan yang real yang di internal partai politik, teman-teman semua. Bisa dilihat siapa partai mana yang membuat edukasi menolak partai politik di NTB aja tidak ada. Artinya tidak ada keseriusan melawan money politik itu bagi kami oleh para politisi. Ya mungkin itu disikapi nanti deh. Nah selanjutnya teman-teman semua,
ini mungkin ini narasumber terakhir karena Bawaslu tidak bisa hadir. Sebenarnya Bawaslu katanya bisa datang, tapi sampai hari ini 2 kali dioper narasumbernya dan narasumbernya juga tidak bisa hadir. Mungkin kami akan minta klarifikasi besok sama Bawaslu. Nah, ini materi terakhir teman-teman semua. Jadi begini, mungkin ada pandangan dari akademisi nanti terkait dengan tema ini. Tema yang kegelisahan bagi kami. Pemilu 2024 itu haruskah kita golput? Jadi jangan sampai puncak daripada kesadaran kita pemilih itu berdasarkan realitas yang terjadi, itu kami memilih tidak berpartisipasi gitu, sebagai bentuk kesadaran, bukan bentuk daripada kebodohan. Itu jangan sampai banyak pemilih-pemilih cerdas di ujung kecerdasannya itu dia akan memilih golput, bukan jalan kebodohan, tapi jalan solusi bagi dia. Nah, mungkin ini akan berdampak buruk bagi demokrasi kita ke depan. Mungkin lebih jelasnya ini akan disampaikan sama Ayahanda Dr. Alfi Syarif untuk analisis tema kita. Mungkin waktu dan tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu dalam rangka memberikan pendidikan politik dan meningkatkan pengetahuan publik supaya kita mampu menjembatani proses pemilu itu sebagai cara kita memanifestasikan harapan-harapan publik untuk memunculkan kepemimpinan politik yang transformatif. Selanjutnya saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Muda Bima Nusantara, Bardam Nusa Tenggara yang telah memberikan upaya-upaya produktif untuk kemudian memuatkan ruang publik. Jadi ruang publik itu dalam istilah Jürgen Habermas itu disebut sebagai public sphere, tempat untuk kemudian membentuk komunitas publik untuk membicarakan masalah-masalah publik. Jadi luar biasa kemudian kita berikan apresiasi kepada Bardam Nusa Tenggara Barat. Tema ini kemudian memang sangat menarik untuk dimunculkan sebagai bentuk gerakan moralitas publik untuk kemudian mengevaluasi kembali seluruh proses politik dan demokrasi yang tengah berlangsung di kita maupun yang akan berlangsung di masa yang akan datang. Kalau kita bicara soal pemilu di Indonesia memang sangat problematik. Mulai dari soal pertama itu adalah kekecewaan publik terhadap performa partai politik dan juga aktor-aktor politik yang ada di parlemen, yang selama ini selalu kemudian menjual nama masyarakat, tapi kemudian tidak pernah berpikir serius bagaimana mengelola otoritas itu kemudian menjadi alat untuk membangun apa yang disebut oleh Aristoteles itu sebagai public virtue atau kebaikan-kebaikan bersama, kemaslahatan-kemaslahatan bersama. Yang ada adalah kebaikan kelompok, kebaikan-kebaikan yang sifatnya komunalitas. Dan ini yang kemudian tidak dikehendaki dalam prinsip-prinsip penting dari demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mengapa sih kemudian ada, kalau dalam istilah politik itu disebut sebagai unvoting atau kemudian orang golput. Sebenarnya ini sudah berlangsung sejak tahun 71. Itu diawali oleh Arief Budiman yang kemudian kritis membangun gerakan politik untuk kemudian menolak segala bentuk intervensi Orde Baru yang kemudian tidak memberikan proses pemilu yang adil, bebas, dan demokratis. Jadi sudah lama isu ini. Kita lihat pada tahun 2019, itu angka golput di Indonesia itu sekitar angka 28%. Bayangkan, pada pemilu 2014 itu kemudian angka golput itu sudah di angka 30%. Bayangkan setiap tahun ada peningkatan jumlah golput. Kemudian ini bisa dijelaskan mengapa ini terjadi. Harus diakui bahwa itu disebabkan karena ada kekecewaan yang mendalam yang dialami oleh masyarakat. Pertama, partai politik ini kemudian menjadi sumber masalah. Kita bisa lihat bagaimana patron klien di partai politik itu kemudian menjadi sebuah fenomena yang luas dari pusat sampai kemudian di daerah.
Yang kedua, soal bagaimana desentralisasi dan otoritas ketua partai yang selalu mengambil kesimpulan-kesimpulan soal calon itu selalu kembali kepada pusat. Padahal soal-soal politik di daerah adalah orang daerah yang kemudian lebih tahu. Ini soal-soal yang kemudian menyebabkan mengapa golput itu setiap waktu itu menjadi persoalan yang mendasar. Yang ketiga, tentu saja adalah soal produktivitas anggota DPR kita yang kemudian belum memadai dalam menyusun prolegnas saja. Misalkan banyak yang gagal di MK, itu kan representasi dari soal-soal yang memicu munculnya golput yang kemudian semakin tinggi di tiap proses pemilu. Kalau kita bicara soal golput itu sebenarnya soal politik alasannya. Bisa jadi karena pertama, kita bisa lihat di setiap proses politik dan demokrasi di Indonesia, mobilisasi, birokrasi oleh kepala daerah itu juga menjadi sebab mengapa golput itu kemudian bisa terjadi luas di setiap momentum pemilu. Padahal proses pemilu itu kan kemudian menjadi salah satu ciri untuk kemudian menghasilkan kepemimpinan politik yang paling demokratis. Itu kata Thomas Jefferson. Jadi mustahil kemudian kita bisa menghasilkan kepemimpinan politik yang kemudian punya legitimasi yang kuat di masyarakat kalau partisipasi pemilu itu hanya dalam jumlah yang terbatas. Jadi problem di Indonesia juga, golput itu semakin tinggi indeksnya karena tidak ada aturan yang mengatur daya yen. Ya. Kalau di Australia, jadi kalau orang kemudian tidak memberikan hak pilih, itu kemudian mereka bisa dihukum sampai di tingkat penjara. Kalau di Singapura, orang tidak memberikan hak pilih di pemilu, itu bisa dihapus dalam daftar pemilih secara permanen. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian proses politik di Indonesia ini kemudian tidak dilengkapi juga dengan aturan yang ketat tentang golput, maka saya yakin setiap kekecewaan publik terhadap partai politik, terhadap aktor-aktor politik yang terlibat korupsi misalkan, maka itu tidak akan terbendung dan pasti pemimpin yang terpilih pasti bukan representasi dari mayoritas masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita merujuk kepada jurnal Ganesha Civic Education. Jadi kita bisa melihat di sana bahwa di beberapa negara memang golput itu bukan menjadi masalah yang kemudian terjadi di negara-negara seperti di Indonesia, tapi itu terjadi bahkan di negara-negara maju apabila performa partai politik dan aktor partai politik ini tidak mampu kemudian menjawab soal-soal mendasar di dalam kehidupan masyarakat. Soal kenaikan tarif dasar listrik, soal BBM, soal keterbatasan akses untuk komunikasi dan pendidikan, itu kalau tidak dijawab dengan kebijakan-kebijakan yang baik yang dibuat oleh para legislator, itu juga bisa menjadi sumber masalah yang menyebabkan munculnya angka golput di setiap proses pemilu. Itu yang ketiga yang kemudian menjadi catatan saya. Haruskah kita golput? Ya. Saya kira itu kemudian bukan alasan yang kemudian bisa memberikan solusi bagi persoalan demokrasi kita. Justru dengan memberikan suara dalam proses pemilu, berarti kita kemudian sudah menjadi bagian dari upaya-upaya konstitusi bahwa proses pemilu itu bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi memastikan bahwa ada sirkulasi kekuasaan. Karena dengan sirkulasi kekuasaan ini, pemimpin yang transformatif yang bisa menjawab semua harapan masyarakat itu bisa saja terpilih kalau kemudian kita memberikan partisipasi penuh pada proses pemilu. Itu yang ketiga yang menjadi catatan saya. Yang keempat, mengapa sih orang golput? Bisa jadi karena dia kecewa terhadap performa anggota DPR, terhadap partai politik. Tapi kemudian di dalam jurnal Ganesha Civic Education itu dikatakan bahwa ada beberapa soal. Yang pertama soal ekonomi, status ekonomi. Status ekonomi orang itu juga berpengaruh terhadap preferensi politik. Jadi kalau kemudian orang yang kemudian ada dalam kelompok-kelompok ekonomi menengah ke bawah, biasanya kemudian kalau tidak mendapatkan profit dari proses pemilu, biasanya dia tidak akan datang ke tempat pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua soal edukasi atau soal level pendidikan. Pendidikan yang rendah membuat orang menjadi apatis terhadap semua proses pemilu. Mau dengan model apapun proses pemilu didesain, tapi kalau kemudian tingkat pendidikan tidak membuat mereka sadar bahwa pemilu adalah proses untuk kemudian mewujudkan cita-cita dan prinsip-prinsip demokrasi bisa ditegakkan, maka dia tidak akan juga datang untuk memberikan dukungan suara. Yang ketiga tentu saja adalah soal kondisi antropologis. Biasanya lingkungan-lingkungan sosial yang kemudian tidak terlalu banyak orang-orang terdidik yang kemudian bisa menjadi patron, itu juga kemudian bisa menjadi sebab mengapa orang golput di dalam proses pemilu.
Jadi dari tiga hal ini kemudian kita bisa melihat bahwa sejarah golput di Indonesia itu bukan sebuah proses demokrasi yang kemudian kita dilandari oleh soal-soal transparansi, soal dominasi negara, kemudian soal ketidakadilan yang kemudian dilakukan oleh otoritas kekuasaan, dan semua itu kemudian dianggap menyalahi prinsip penting demokrasi. Yang pertama itu adalah egalitarianisme atau kesetaraan, yang kedua adalah kompetisi yang fair, yang ketiga adalah regulasi yang menjamin semua orang kemudian sama di mata hukum. Itu yang disebut oleh Aristoteles itu dengan kondisi isogoria di dalam tradisi polis di Yunani. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa kalau kemudian kita memilih golput di pemilu 2024, saya kira itu bukan solusi yang kemudian baik, karena konstitusi kita kemudian memberikan kebebasan penuh kepada setiap warga negara bahwa pemilu menjadi momentum bagi kita untuk menghasilkan kepemimpinan yang inovatif, yang transformatif, dan tentu saja bisa menyelesaikan sejumlah soal-soal penting di dalam kehidupan bernegara kita. Jadi adanya kekecewaan publik yang tinggi terhadap performa dan penampilan partai politik, kemudian aktor-aktor politik yang kemudian diberi mandat oleh masyarakat, itu kemudian menjadi sumber penting yang menyebabkan jumlah dan populasi kelompok golput di Indonesia itu semakin meningkat. Jadi kekecewaan publik terhadap kasus korupsi yang meningkat, dan itu kemudian banyak dilakukan oleh anggota parlemen, itu juga menjadi sebab yang kemudian memicu orang lebih baik memilih golput dibandingkan dengan memberikan suara, karena yang dipilih dan yang tidak dipilih pun nasib mereka akan sama juga. Jadi tugas kita, terutama partai politik seperti yang dikatakan oleh Bang Yeyen, adalah bagaimana kemudian meningkatkan literasi politik masyarakat. Dengan cara itu kemudian orang bisa naik level menjadi pemilih yang rasional. Yang kedua, tentu saja ada kerja-kerja kolaboratif, ya, seperti yang saat ini ada Kominfo, ada dosen. Jadi kalau kerja-kerja kolaboratif seperti ini bisa digalang di masa yang akan datang, saya kira prinsip demokrasi sebagai cara untuk kemudian mendistribusikan keadilan, mendistribusikan kesejahteraan, mendudukan orang pada kesetaraan, tidak sulit kalau kemudian kita bisa menjamin bahwa suara yang kita berikan itu berharga untuk menjamin perubahan politik dan perubahan kepemimpinan yang lebih baik dan lebih inovatif di masa yang akan datang. Jadi demokrasi itu intinya adalah sirkulasi elit, yang kedua adalah pemilu, yang ketiga itu adalah partisipasi. Jadi itu yang kemudian bisa saya sampaikan. Jangan panjangkan kata di depan orang-orang pintar, cukup disinggung saja, mereka sudah mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya. Beri aplaus sekali lagi teman-teman semua. Oke, mungkin sedikit nanti Ayanda terkait dengan gambaran kacamata akademisi terkait dengan lingkaran kekuasaan. Seringkali realitas yang terjadi itu dia kuasa, kalau tidak milih bahkan dia menggarasikan kamu dapat untuk milih hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Dan ini real terjadi. Nah, ini mungkin nanti diberi gambaran kalau ada hal-hal yang seperti ini terjadi lagi nanti ketika momentum pemilihan 2024. Ya, mungkin itu. Jadi saya buka sesi pertanyaan, kawan-kawan. Kita buka sesi pertama. Oke, ada satu orang. Ada lagi yang lain? Satu. Oke, langsung aja pertama dulu. Nanti kalaupun ada yang bertanya, langsung angkat tangan. Nanti sampaikan kepada yang mana, ya. Cek, saudara juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, saya berasal dari LMND. Tadi dari politisi mengatakan bahwasanya merekrut kader-kader terbaik, sehingga untuk bagaimana memesta politik teman-teman sekalian. Saya bisa katakan ayahanda, pencegahan black campaign dan negatif campaign ini seperti apa dari politisi? Karena mengapa? Kader-kader partai yang diusulkan adalah kader-kader partai yang banyak uang untuk bagaimana mulai politik, yakin dan pasti. Sedangkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal
523.1 sudah jelas. Negara melarang bagaimana menggunakan money politik dalam dipidana 2 tahun atau dengan denda uang 24 juta. Lihat sekarang teman-teman, kebanyakan hari ini kader partai itu turun riset di kalangan masyarakat minim. Karena mengapa? Mereka sedang pencitraan, teman-teman sekalian. Lihat saja dana pokir, dana anggaran khusus untuk masyarakat itu bisa saya katakan masuk dalam kantong masing-masing untuk biaya hidup keluarganya. Sekian. Bagaimana pencegahan black campaign, negatif campaign, kampanye hitam, kampanye negatif. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada Bung Ilham. Ada lagi pertanyaan? Yang mau bertanya? Oke, langsung saja maju ke depan. Ya, cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya Adi Sucipto. Saya dari Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi ayahanda dalam demokrasi itu kan memang dilarang yang namanya money politik ayahanda. Tetapi ayahanda sendiri memantaunya bahwasannya realitas yang terjadi ya memang begitu. Tapi ayahanda maksud kami kejelasan tentang bagaimana sih menggunakan uang ini dalam politik ayahanda. Jadi kami perlu menjelaskan hal itu ayahanda. Mungkin sekian ayahanda. Terima kasih. Oke, satu lagi biar mungkin ditujukan kepada Kominfo ya atau akademisi. Langsung saja ke depan. Tes 1, 2, 3. Oke, selamat malam kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pemateri-pemateri dan yang saya hormati Ketua Bardam Nusa Bali Nusrah. Jadi sedikit saya ingin menyampaikan rasa kekecewaan saya pada malam hari ini. Karena apa? Karena seharusnya dalam pembahasan tentang pemilu seharusnya ada pihak aparatur negara ataupun kepolisian. Nah, sehingga kenapa? Pengamanan terhadap pemilu di 2024 itu pasti larinya ke kepolisian gitu. Jadi adanya konflik horizontal antara masyarakat sesama masyarakat. Karena apa? Karena tidak ada pengamanan. Pada dasarnya seharusnya keamanan yang kemudian harus mengakomodir semua money politik. Nanti ketika ada money politik ataupun terjadinya money politik ataupun ada suap menyuap, seharusnya kepolisian harus mampu mencegah sesuatu hal tersebut gitu loh. Jadi tidak ada upaya-upaya yang konkret yang harus dilakukan, yang harus kemudian dilakukan oleh kepolisian hari ini. Jadi saya rasa mungkin dugaan saya lah ya. Jadi mungkin dugaan saya hari ini kepolisian hari ini menggunakan jabatannya gitu. Menggunakan jabatannya untuk bagaimana melancarkan daripada money politik itu sendiri. Nah, sehingga terjadi konflik horizontal antara sesama masyarakat itu sendiri. Jadi pertanyaan saya, oke, mahasiswa telah memberikan hak pilihnya itu terhadap para caleg yang kemudian direkomendasikan oleh partainya. Saya rasa hal-hal yang kemudian direkomendasikan oleh partai itu bullshit bagi saya. Karena gini kawan-kawan. Jadi Indonesia itu banyak orang pintar, sangat banyak orang pintar. Tapi orang-orang pintar yang kemudian direkomendasikan oleh partai hari ini, orang-orang yang kemudian tidak memiliki hati nurani gitu loh. Loh, bagaimana cara kita tidak golput gitu loh? Ya, orang dari tahun ke tahun pemimpin tetap seperti ini, dari tahun ke tahun pemimpin tetap seperti ini gitu loh. Mau gak mau, kalau kemudian golput itu bukan salah satu langkah konkret yang kemudian harus dilakukan oleh masyarakat, coba dong berikan hal-hal yang kemudian mampu meyakinkan masyarakat ini gitu loh. Sama halnya tadi dijelaskan awal mula daripada golput itu pada tahun sekian
yang terjadinya golput itu akibat money politik lah, akibat pemimpin yang kemudian tidak menjalankan visi dan misinya itu dengan baik, gitu kan. Jadi saya rasa golput ini hal yang sangat sangat bisa dilakukan, sangat hal yang maksudnya hal yang sangat fundamental. Jadi jangan batasi masyarakat itu golput. Ya, orang para caleg itu nggak ada yang mampu bisa meyakinkan masyarakat ini dengan baik, gitu loh. Jadi golput saja lah kawan-kawan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi begini Bung Jul, ini sebenarnya di awal saya sudah sampaikan, ini hanya 4 variabel yang kami bawa dalam dialog ini, yaitu ada dari Kominfo, ada dari Bawaslu, ada dari politisi, sama ada dari akademisi. Nah, bukan kami tidak mau mengundang terkait kepolisian, kami yang belum mengundang gitu. Ya, bukan mereka yang tidak mau datang, tapi kami yang belum mengundang. Mungkin ada dialog-dialog selanjutnya. Bahkan kami, jujur saja, KPU tidak kami undang dalam momentum ini. Sebenarnya kalau kaitan dengan pemilu, KPU lebih dekat daripada polisi, karena mereka punya wewenang itu. Bahkan yang manipulatif itu bukan polisi, kawan, tapi Bawaslu. Urusan melapor-lapor itu tidak langsung ke bawah polisi biasanya. Ya, mungkin itu respon daripada kekecewaan tidak hadirnya daripada pihak kepolisian. Mungkin bisa langsung direspon sama narasumber kita terkait dengan pertanyaan pertama, itu adalah bagaimana dengan black camping yang mungkin masif hari ini itu sedang jalan gitu. Mungkin mulai dari Dayayan tak? Ya, mungkin yang lebih pertama tadi masalah rekrutmen di partai politik ya. Gitu. Jadi tidak salah apa yang disampaikan seperti itu. Jadi kondisi partai politik ini tidak mudah untuk kita memperbaiki seketika. Ya, termasuk kualitas demokrasi kita dengan jumlah partai peserta pemilu yang sangat besar, ya, 18 partai politik, ya. Secara demografi Indonesia sangat luas, tidak gampang. Beda dengan Amerika dengan hanya 2 partai politik. Kalau tidak Republik ya Demokrat. Kalau kecewa dengan Republik ya pilihannya Demokrat. Kecewa dengan Demokrat pilihannya Republik. Ya, sederhana. Gitu. Nah, rekrutmen di partai politik, saya mencontohkan, saya tidak ingin bicara dengan partai lain. Saya contohkan di diri saya sendiri terkait nomor urut. Jujur 1 sen pun saya tidak keluar uang 1 sen pun hanya untuk nomor urut 1 di Partai Amanat Nasional. Dan saya tidak berpikir apapun, saya hanya memberi proposal. Saya hanya menyampaikan ide gagasan bagaimana mendapat suara di Kota Mataram, bagaimana merebut hati rakyat di Kota Mataram. Saya kasih proposal strategi ke partai. Saya tidak bicara duit. Jadi saya juga ketika nanti dikasih nomor berapapun saya akan terima gitu loh. Tapi saya kaget juga, surprise saya dikasih nomor 1. Ya. Ini contoh, tidak ada jual beli nomor di partai, khususnya di Dapil Kota Mataram. Saya nggak tahu di yang lain. Ya, ini saya bicara saya sendiri. Karena apa? Yang surprise buat saya ini awalnya adalah kader Partai Hanura. Saya jadi anggota DPRD Kota Mataram itu dari Partai Hanura. Terus baru-baru ini ketika pencalekan, saya itu hijrah ke Partai Amanat Nasional. Harusnya saya itu sebagai orang baru tidak dapat nomor 1. Tapi saya tidak ngerti ya, karena memang saya menyampaikan proposal saya, ide dagangan saya bagaimana cara bergerak di Kota Mataram berdasarkan pengalaman saya selama menjadi anggota DPRD Kota Mataram. Saya petakan wilayah-wilayah yang ada di Kota Mataram dan itu diterima oleh apa istilahnya KPPW ya. Istilah di Partai PAN pun banyak yang saya belum tahu karena masih baru ya. Gitu. Dan saya dikasih nomor 1, sekali lagi tidak ada 1 sen pun saya keluarkan untuk mendapat nomor urut 1.
Artinya Anda masih bisa berharap ada partai politik yang seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika saya menjadi DPRD Kota Mataram, duit saya itu hanya habis 5 juta, nggak sampai malah, untuk menjadi anggota DPRD Kota Mataram. Tidak beli suara, Pak. Itu. Bahkan saya bingung, ketika saya punya aspirasi pokir itu saya mau kasih siapa? Saya nggak tahu yang pilih saya sini siapa. Karena saya lakukan dengan cara saya ini. Saya sampaikan ide dari beberapa teman-teman yang hadir ini, kan saya nggak tahu siapa besok yang milih saya. Mungkin yang jatuh hati misalnya sama saya. Dari sekian orang ini ada satu mungkin yang tersisa. Saya nggak tahu. Dan pemilih saya di kelas menengah. Pemilih cerdas. Itu yang saya garap di tengah-tengah Kota Mataram. Ya, kita berbagi ide dan gagasan tentang demokrasi, tentang bagaimana tentang partai politik, kerja-kerja di DPR. Dan jangan dikira ya, setelah jadi DPR itu gampang, Pak. Saya dulu berpikir masuk menjadi DPR ini, wah, dengan gagahnya saya di situ dilantik menjadi anggota DPR gampang. Ya. Dengan berbekal saya pada saat itu sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Gajah Mada. Saya ex-aktivis 98 pada saat itu. Datang ke DPR dengan gagahnya. Tetapi banyak hal yang saya tidak mengerti. Tahun kedua baru saya bisa beradaptasi dengan kerja-kerja DPR. Karena sangat teknis. Jadi tidak serta-merta di dalam sistem di dalam itu Anda sendiri dikeroyok dengan sistem yang sudah ada, mau merubahnya. Kalau pernah nonton acara SCTV itu ada namanya Mimpi kali ya. Jadi tidak gampang Anda berhadapan dengan begitu banyak, apalagi partai kami misalnya hanya 3 kursi di situ. Ya, saya katakan tadi, demokrasi itu mana yang banyak-banyakan. Toh akhir-akhirnya voting, kalah. Dan saya pernah boykot itu paripurna, hanya karena usulan-usulan kami tidak disetujui. Jadi tidak saja Anda harus cerdas dan memahami apa kerja itu, Anda juga harus jadi petarung dan berani. Sampai di tahun ketiga saya jadi DPR Kota Mataram, saya bilang di DPR itu, ini DPR yang paling buruk, saya bilang begitu. Kenapa? Demo 1 kali pun tidak ada. Padahal keluhan di luar banyak. Ekstra parlementer ini tanya ini, Mas Dedi, nggak pernah ada demo ya di Kota Mataram? Ya. Kok demonya itu ke provinsi? Ya. Nggak ada. Saya nggak tahu kenapa gitu loh. Makanya saya bilang saya tidak pernah orgasme jadi anggota DPR Kota Mataram. Dan ketika saya memutuskan untuk menjadi caleg anggota DPRD provinsi, itu adalah dasar kegelisahan saya ketika saya duduk di salah satu komisi di DPR provinsi. Saya berbicara dengan 5 orang anggota DPR di satu ruang komisi. Pada saat itu, saya terakhir itu jadi anggota DPR 2014. Sebenarnya saya itu pingin istirahat. Saya mengurus usaha saya, rutinitas saya itu, ya. Tetapi saya nggak tahu naluri politik saya muncul kembali ini Pak Dokter. Itu di 2024 ya saya mengelola usaha kok tiba-tiba ngajak, karena di kantor juga orang bicara politik juga gitu loh. Percuma juga saya ngurus usaha terus tapi di kantor ini yang berkunjung ini bicara politik juga. Itu makanya mungkin ini benar apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Imaduddin itu, politik itu bukan fardu ain tetapi dianjurkan bagi yang berbakat. Tidak semua orang bisa berpolitik. Nah, terus yang kedua ditanya tadi, ada satu yang menarik, bagaimana sih sebenarnya keuangan partai ini atau keuangan caleg lah misalnya seperti itu. Saya bilang, saya berapa kali ikut pemilu ya, saya tidak pernah berhitung berapa yang habis. Ini bukan bohong ya. Saya katakan ini, saya sumpah demi Allah, saya tidak pernah berhitung, saya tidak tahu berapa uang saya habis. Kalau saya berhitung, maka ketika saya jadi konsekuensinya, saya akan berpikir bagaimana mengembalikan uang itu. Ya, kalau saya berhitung. Gitu. Nah, kalau saya berhitung lagi, kalau saya tidak jadi, sakit hati. Jadi pilihannya jangan dihitung.
Ya karena makanya tadi ya banyak teori politik, tapi saya mungkin orang yang ketika saya menjadi praktisi ya, menjadi politisi, saya itu lebih bersepakat ketika definisi partai politik itu sebagai sebuah seni, Pak Dokter gitu. Ya, saya tidak menghitung berapa waktu yang saya habiskan ya untuk sosialisasi, berapa waktu, energi, biaya yang saya habiskan. Itu blast ya. Dan saya ketika tidak enak badan ya, kalau misalnya duduk diam di rumah justru tambah sakit. Tetapi ketika saya bersosialisasi, duduk seperti ini, silaturahim ya, turun ke dapil dan sebagainya, itu nggak tahu itu kok semangat, seperti ada energi. Dan hari ke hari kalau dilihat secara fisik ya, harusnya kita tuh capek gitu. Tapi saya nggak tahu ini ya, kekuatan apa yang mendorong terus saja bergerak. Apalagi kalau ada dukungan, misal kampung sebelah memberikan respon yang sangat bagus, ya capek kita tuh hilang. Seperti Anda kalau sudah berkeluarga, disambut oleh anaknya dan anak Anda itu anak peluk gendong, capek kerja itu hilang. Ya begitulah juga berpolitik. Makanya saya ini aja teman-teman, bergabunglah di partai politik. Ya, partai politik mana saja, sama saja. Ya, kepala partai politik itu sama saja. Tadi yang saya bilang itu fungsi partai politik itu aja, agregasi dan artikulasi kepentingan. Bahwa ada praktek-praktek yang disampaikan sebagai bentuk kekecewaan kawan-kawan itu iya, ini realitas demokrasi kita, tidak bisa kita tutup-tutupi. Tetapi kita tidak boleh apatis, tidak boleh diam. Kita harus bekerja bagaimana kualitas demokrasi kita itu semakin membaik. Nah, edukasi demokrasi yang dilakukan seperti ini baik sekali untuk terus digelindingkan terus. Ya kalau kita sudah apatis, apa yang kita bisa berharap dari negeri ini? Saya masuk politik itu bukan karena saya kecewa dengan partai, justru karena kekecewaan saya terhadap partai politik, kekecewaan saya terhadap kinerja legislatif, kekecewaan saya terhadap pemerintah. Itu dasar saya masuk di partai politik ini, menjadi caleg ini. Karena apa? Bicara ini semua urusannya politik. Bicara pemerintah, bagaimana tidak bersinggungan dengan partai politik? Ya, sedangkan mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota itu diusung oleh partai politik. Sehingga jangan salah kalau ada pakar kebijakan itu bilang, itu Grindel itu bilang, implementasi kebijakan itu bukan sekedar penjabaran keputusan formal dalam saluran birokrasi, tetapi menyangkut siapa mendapat apa dari kebijakan tersebut. Kalau pertanyaan siapa mendapat apa itu kepentingan. Terus teman-teman mau berharap birokrasi netral, nggak bisa. Karena rumusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini yang dibutuhkan itu adalah kecerdasan kita. Tidak bisa berharap dengan orang, dengan kondisi kita saat ini. Yang lain itu hanya mendorong, memberi semangat, melakukan literasi, ya, pembelajaran demokrasi semua ke generasi itu. Tetapi yang paling kuat itu adalah konsistensi kita di dalam meyakini bagaimana kita memilih pemimpin ke depan, baik itu yang di legislatif ataupun eksekutif. Itu yang paling Anda harus pegang. Kalau Anda pingin ini harus dirubah dan sebagainya, masih panjang, masih jauh bro. Jadi itu yang ingin saya katakan gitu. Dan ada satu kondisi yang memang ini tidak mudah buat kita. Saya nggak tahu bagaimana awal mulanya ini mulai dan di mana ujungnya. Gitu. Dan saya ini ada level, bukan level di pucuk pimpinan partai politik yang bisa menjelaskan semua hal. Saya hanya caleg di sini yang baru masuk di salah satu partai politik. Gitu. Saya hanya bisa bicara seperti itu. Ada kegelisahan, sama kegelisahan kita, money politik. Dibilang uang, saya caleg ya biasa aja. Ya kita jalan, ada uang jalan. Gitu. Nggak usah dipikirkan itu. Sekarang ini banyak kawan-kawan kita ini, ya, teman-teman, ya, yang saya pikir punya kapasitas dan sebagainya, yang sebelum masuk aja sudah berhitung. Kalau ada caleg yang berpikir ingin membayar kepala-kepala orang-orang itu adalah, itu Anda harus tinggalkan jauh-jauh itu. Dia merendahkan martabat saudara-saudara. Ada, itu realitasnya. Iya kan, ada yang berpikir seperti itu. Nanti sajalah. Ya, jangan usah, nanti tunggu ulangan umum katanya istilahnya. Ya,
ya, datang di penghujung. Ya, apa mau kita seperti itu? Tidak. Nah, mari kita bersama-sama ya membangun kolaborasi kita untuk saling menguatkan satu sama lain. Bahwa ini kepentingan ini bukan kepentingan ya kami yang duduk di depan ini saja, kepentingan kita semua. Ya, mari kita perbaikan kualitas demokrasi paling tidak di wilayah terkecil kita sendiri saja. Yang berpikir negara ini berat, terlalu jauh ya. Ya, dan saya tidak harus ngomong di situ betapa begitu banyaknya konflik interest di situ, konflik kepentingan ya yang kita saksikan di negara kita ini. Ya, inilah kondisinya. Dan kondisi ini bisa terjadi ya karena pilihan teman-teman juga. Ya kan? Makanya besok ya lakukan pilihan yang terbaik. Ada ruangnya itu adalah di di pemilu 2024 di 14 Februari 2024. Kita namakan Hari Kasih Suara. Hari kasih sayang diganti Hari Kasih Suara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau black camping biasanya ada ya yang baru direspon. Ya, tadi ada dua tadi istilah negatif campaign sama black campaign. Negatif campaign itu dibenarkan, tidak ada masalah. Yang tidak benar itu adalah black campaign. Ya, dan itu bisa pidana, ya pidana ya Pak, itu bisa pidana. Negatif campaign itu Anda bisa mengkritis terkait kebijakan, kinerja dan sebagainya, itu negatif kampanye. Ya, jadi seperti itu. Mungkin bisa disinggung sama Bang Deddy terkait dengan adanya media-media tadi itu. Bahkan sudah kerjasama di bawah naungan Kominfo sekalipun, ketika disuruhkan itu informasi yang mungkin itu penting untuk ditahu, tapi dia skip. Dia tidak bahkan mau rilis kan gitu. Ini kan aneh kan gitu. Hadirnya ada banyak media hari ini begitu modelnya. Ini kan bagi kami itu sudah kehilangan sebagai satu marwah yang memberikan informasi publik terhadap media gitu. Ya mungkin bisa direspon dikit Bang. Ya baik, terima kasih. Ini Bung moderator kita nih Bernas. Jadi dia tahu celah yang mana yang kemudian saya kira dipertajam, dipertanyakan kembali. Ya. Apa yang tadi dijelaskan oleh Dr. Alvin tadi sebenarnya secara gamblang juga kemudian direspon oleh Dae Bro Yayan tadi juga secara gamblang ya. Nah, saya ke bagian yang kaitannya dengan tupoksi Kominfo. Kita tahu bahwa media itu kan corong publik. Media itu kan corong publik. Tetapi anatomi media itu ada media yang anatominya redaksi, ada yang media itu yang korporasi. Nah, kalau media kanalnya kanal redaksi, dia memang harus imparsial. Dia tidak memihak. Jadi secara substansi media yang kanal redaksinya itu tidak berpihak, imparsial. Tapi kalau media yang dalam satu tubuh media ini, jadi media yang kanalnya kanal korporasi itu nggak bisa sepenuhnya tidak memihak gitu, tidak bisa sepenuhnya imparsial. Mengapa? Karena ada space yang memang diwajarkan dalam dunia korporasi. Kalau ada partai politik, kalau ada calon legislatif yang kemudian memasang iklan di media yang kanalnya kanal korporasi, maka boleh dia disosialisasikan, boleh dia dicantumkan, boleh dia dimuat di dalam
terbitan medianya. Jadi kadang itu dalam bentuk iklan satu halaman, kemudian kadang juga dalam bentuk liputan advertorial pemberitaan, ada juga misalnya suplemen, ya kan? Jadi nggak terhindarkan itu. Karena apa? Karena hampir semua juga media begitu. Tapi secara redaksi, media yang kanalnya kanal redaksi, bahwa ada pemberitaan yang misalnya miring gitu, atau misalnya menimbulkan gejolak begitu, itu pun harus dilakukan secara berimbang. Kalau bahasa jurnalistiknya cover both side. Nah, kalau itu sudah dilakukan oleh teman-teman jurnalis, teman-teman media, teman-teman pers, saya kira beliau-beliau sudah menjalankan media sebagai corong publik. Nah, persoalannya adalah ketika momentum politik itu kan banyak yang akan pasang iklan, pasang advertorial, kemudian juga mungkin memesan suplemen begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang saya tahu itu sedang diatur juga oleh penyelenggara pemilu. Jadi kami dari Kominfo hanya melakukan diseminasi informasi publik, mengajak para pemilih untuk datang ke TPS kemudian memilih. Nah, termasuk tadi ada golput dan seterusnya itu. Jadi kepada teman-teman yang golput itu juga sikap ya. Tapi menurut kami sayang banget tuh kalau golput. Kenapa? Karena pasti ada calon-calon yang memang ingin mengabdikan dirinya, dan ketika terpilih nanti di legislator itu akan mengemban suara rakyat, menyerap aspirasi pemilih. Kalau kita golput, sementara yang terpilih itu jauh dari ekspektasi kita, jauh dari harapan kita, ya kita nggak tahu konfigurasi parlemen seperti apa nanti, kan seperti itu. Nah, kembali tadi ke soal media, pada saatnya sesuai dengan tupoksi dari Kominfo melakukan diseminasi informasi publik, kami ingin menyampaikan seluruh informasi yang tepat, yang akurat, yang bermanfaat untuk kami sampaikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada rakyat melalui kegiatan-kegiatan, program-program yang berkaitan dengan sosialisasi atau penerangan kepada publik. Bahwa ada misalnya nanti akan ada kerjasama kepada media, itu saya kira saran kritik dari stakeholder itu penting bagi kami. Nanti kami akan susun kritik saran itu, kami kemudian sampaikan kepada pimpinan, kemudian dirapatkan, dan setidak-tidaknya dari fase ke fase kita akan melakukan perbaikan. Kita akan lakukan evaluasi sehingga sebisa mungkin diseminasi informasi publik itu bisa tersampaikan kepada kita semua. Nah, seperti yang sekarang ini, secara tidak langsung sebenarnya pihak Bardam Nusa juga sudah melakukan sosialisasi terkait partisipasi publik ya. Tadi Dr. Alpin sudah sampaikan, demokrasi itu isinya substansinya 3 saja: sirkulasi elit, kemudian pemilihan umum, dan yang ketiga partisipasi politik. Jadi saya kira
kita layak berterima kasih kepada Bardam dan teman-teman penyelenggara. Saya kira juga kegiatan-kegiatan seperti ini kalau kemudian reguler, berkesinambungan, itu juga akan bisa memacu apatisme pemilih yang semula abai terhadap pemilu, kemudian menjadi sumringah, menjadi ingin dan memastikan kehadirannya di TPS, memilih caleg-caleg yang berkualitas, yang memang bisa diakses, bisa juga diketahui oleh publik bahwa beliau-beliau akan memajukan daerah, menyerap aspirasi, termasuk aspirasi dari teman-teman milenial dan generasi Z sekarang. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Tidak plus dulu teman-teman semua sama narasumber kita. Oke, selanjutnya sesi kedua cuma 2 penanya aja, kalaupun ada yang oke. Baik, terima kasih sebelumnya kesempatan diberikan kepada saya. Saya mungkin tidak bertanya, tapi saya sekaligus memberikan otokritik dari beberapa penyampaian yang disampaikan oleh narasumber tadi soal substansi daripada dialog ini. Nah, saya melihat seolah-olah ini tidak menjawab substansi daripada problem yang dihadapi dalam konteks tema itu. Misalnya ini, pemilu 2024 haruskah kita golput? Nah, ini adalah pertanyaan kunci sebenarnya bagi narasumber untuk mengeksplorasi gagasan-gagasannya, kira-kira seperti apa dan bagaimana kita memberantas atau sebagai problem solving daripada persoalan ini. Itu yang pertama. Misalnya begini. Nah, kalau misalnya kita kembali ke konteks demokrasi kita, seolah-olah demokrasi melegalkan cara-cara yang tidak konstitusional. Misalnya saja, kalau kita lihat daripada proses perekrutan KPU saja atau Bawaslu misalnya, sistem rekomendasi, ya kan? Nah, ini adalah pintu masuknya kejahatan-kejahatan yang sifatnya masif di dalam demokrasi seperti itu. Nah, itu yang saya mau kritik daripada substansi persoalan ini. Nah, golput misalnya, sebenarnya kita ini mengambil alih pekerjaannya malaikat. Ya, kenapa demikian? Karena misalnya transaksional ini adalah sesuatu yang gaib seperti itu. Mestinya Bawaslu itu tidak masuk di dalam ruang itu seperti itu. Nah, kalau misalnya Bawaslu hanya sekedar mengontrol yang sifatnya momentum saja, nah itu tidak menjawab dan tidak memberantas persoalan ini. Nah, harusnya itu disampaikan pada persoalan yang mendasar, bagaimana sistem ini ditutup rapat agar tidak terjadi yang namanya politik transaksional tadi. Nah, contoh misalnya, saya ingin mau melihat dalam konteks yang makro. Di negara kita ini tidak ada partai yang tidak menghendaki politik uang seperti itu. Misalnya di pusat atau misalnya di pucuk atas misalnya, ya partai itu cenderung mengambil atau proses seleksi para caleg ini ya harus memiliki modal dasar tadi, modal finansial. Nah, itu problemnya. Nah, kemudian saya ingin mau kritik dari Kominfo ya. Nah, Kominfo ini kalau misalnya penjelasannya seperti itu, seolah-olah Kominfo ini adalah sebagai media kampanye saja. Nah, saya pikir Kominfo itu tidak hanya sekedar menjadi diseminasi atau penyebarluasan informasi, tetapi Kominfo ini adalah bagaimana mengawal kepentingan-kepentingan publik terhadap kekuasaan seperti itu. Misalnya dari sisi ini. Nah, salah satu yang menjadi problem itu adalah misalnya begini. Ada mahasiswa yang kritik misalnya DPR, kemudian ada yang kritik misalnya gubernur, bupati misalnya, sampai pada tingkat perlawanan mahasiswa itu selalu dibenturkan dengan alat kekuasaan, yaitu polisi, tentara dan sebagainya. Nah, Kominfo ini seolah-olah tutup ruang melihat itu seperti itu. Makanya saya bilang tadi, jadi Kominfo ini tidak hanya sekedar menyampaikan atau melakukan diseminasi informasi. Nah, itu gagal tugasnya Kominfo seperti itu.
Nah, yang maksud saya itu adalah bagaimana Kominfo ini adalah masuk dalam ruang-ruang kepentingan publik untuk fasilitasi seperti itu. Nah, misalnya kalau misalnya yang dari penjelasan tadi seolah-olah Kominfo ini adalah sebagai corong partai politik untuk memihak pada kepentingan tertentu. Nah, ini kritik kita terhadap Kominfo. Jadi Kominfo itu adalah harus buka diri dalam melihat masyarakat luas, bukan masuk ke ranah politik kemudian menjadi ya seolah-olah jadi tim sukses pada kepentingan partai politik. Nah, itu yang saya ingin mau sampaikan. Nah, sehingga diskusi ini akan menjadi menarik gitu loh. Nah, kalau sekedar paparan-paparannya demikian, ya seolah-olah ini kita tidak menemukan satu problem, satu solusi yang menjawab problem tadi. Nah, golput kenapa? Jadi bisa kita lihat, misalnya golput ini terjadi karena ini seperti itu. Nah, bagaimana kemudian peran dari semua stakeholder ini untuk menjawab itu yang kemudian harus diungkap secara tajam dan secara kritis. Jadi tidak sekedar kemudian menjadi alibi di dalam menjawab substansi tema diskusi kita seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya untuk sementara, dan bila ada terjadi interaksi ya kita akan lanjut diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain? Oke, silakan maju ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada abangda kita, Bang Imam, selaku pimpinan Partai Bali Nusra. Yang saya hormati kepada narasumber yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam agenda ilmiah pada malam hari ini. Yang saya hormati seluruh teman-teman seperjuangan yang hadir dan membersamai kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum saya masuk dalam beberapa poin yang menjadi pertanyaan saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, dulu founding father kita berjuang untuk bagaimana menciptakan negara kita ini menjadi negara demokrasi. Namun bisa kita lihat secara objektif, demokrasi di Indonesia ini sudah tidak sehat lagi. Bisa dikatakan sudah cacat. Ini semua tidak terlepas daripada kepentingan partai politik dan kepentingan kapitalis itu sendiri, ya kan? Lalu kemudian di pesta demokrasi ini merupakan momentum yang sangat pas untuk bagaimana kapitalis itu menanam modal terhadap para calon ini, ya kan? Sehingga lahirlah yang disebut oligarki. Ketika calon yang didorong, yang ditunggu itu menjadi, ya kan, salah satu misalnya kepala daerah, presiden dan sebagainya. Ya kan? Sehingga lahirnya daripada oligarki ini tidak terlepas daripada timbal balik dari tanam modal tersebut, ya kan? Sehingga bisa kita lihat secara objektif lahirnya Omnibus Law dan sebagainya. Itu untuk bagaimana melanggengkan kepentingan oligarki tersebut, ya kan? Nah, kemungkinan media bisa jadi, ya kan, Kominfotik, ya kan, Bawaslu dan sebagainya sudah dibuka oleh oligarki tersebut, ya kan, sehingga dapat melanggengkan apa yang menjadi kepentingannya, ya kan. Lalu kemudian bisa kita lihat pada tahun 2024, ya kan, itu ada pembobolan, ya kan, terhadap akun KPU yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu pada 2024. Lalu kemudian Kominfotik, ya kan, harus berperan penting untuk bagaimana mencegah, ya kan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, ya kan. Transformasi digitalisasi, ya kan, semakin berkembang di era sosial ini, ya kan. Kita dituntut untuk bagaimana menguasai informatika tersebut, ya kan. Lalu kemudian itu semua tidak terlepas daripada Kominfotik, ya kan, untuk mengambil peran dari hal demikian, ya kan. Kemudian bisa kita cross check teman-teman di berbagai media, bahwasannya media ini hanya
mengeluarkan informasi, ya kan? Informasi tersebut tidak terlepas daripada informasi, ya kan, orang-orang yang memiliki kepentingan, ya kan? Artinya bahwa Kominfo ini, ya kan, mereka berpihak terhadap oligarki, tidak berpihak terhadap masyarakat. Lalu kemudian pertanyaan saya bahwasannya, ya kan, bagaimana langkah-langkah Kominfo ini untuk mencegah cybercrime di pesta demokrasi 2024 ini, ya kan? Jangan sampai ada manipulasi data dan sebagainya, ya kan? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kira-kira itu pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Mungkin bisa langsung direspon sama Bang Dedi. Oke, terima kasih Bung Moderator. Jadi makin hangat aja obrolan kita ya, dialog publik kita. Saya senang. Kenapa? Karena semakin hangat obrolan itu justru semakin memberikan kita satu titik temu kesepemahaman, pemahaman, sehingga dengan titik temu itu kita saling mengetahui, saling ingin memperkuat. Misalnya kalau ada teman-teman dari Barda Nusa sebagai CSO, kemudian ada Kominfo sebagai pihak pemerintah, kemudian ada juga peserta pemilu, ada dari akademisi, bersinergi, berkolaborasi. Saya kira pelaksanaan pemilu 2024 insya Allah berjalan dengan lancar dan sukses. Terkait tadi otokritik tadi ya, itu kritik itu perlu, karena kritik itu kan seperti jamu ya, walaupun itu pahit kita akan konsumsi, tapi bisa menyegarkan tubuh kita. Nah, apa yang tadi dikritik oleh teman tadi ya, mengapa Kominfo hanya sebagai diseminator informasi publik? Salah satunya sebagai diseminator informasi publik. Satu di antara tupoksi Kominfo itu diseminasi informasi publik, karena yang berkaitan langsung domain pemilu itu ya diseminasi informasi publik. Banyak hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kominfo. Tapi yang saya kira yang paling domain dalam rangka kesuksesan pemilu itu diseminasi informasi publik. Nah, kita sendiri itu kalau dalam proses-prosesnya kita bukan sebagai corong partai politik, tapi sosialisasi yang dilakukan itu semua partai politik. Bukan berarti kemudian dia menjadi bagian dari partai politik, tetapi siapapun partai politik yang menjadi peserta pemilu, selama itu menjadi bahan informasi publik yang tepat, akurat, bermanfaat, maka pihak Kominfo merasa perlu untuk melakukan diseminasi informasi publik. Tetapi bukan berarti kemudian Kominfo menjadi corong partai politik, enggak. Karena semua partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu itu adalah kewajiban pemerintah dalam hal ini. Misalnya Kominfo ditugaskan untuk mensosialisasikan, ya disosialisasikan semua partai politik secara berimbang dan proporsional. Jadi bukan kemudian hanya lihat-lihat parpolnya seperti apa gitu. Nah, semua partai politik disosialisasikan dan dilakukan secara berimbang, proporsional, gitu. Kemudian yang kedua terkait tadi pembobolan akun, gitu ya. Kita pernah dengar dulu atau saksikan pada pemilu 2019 sampai website KPU itu sempat dibobol, ya.
Nah, langkah-langkah yang dilakukan, saya kira ini karena ini menyangkut juga aturan-aturan regulasi. Tadi yang saya sampaikan, regulasi itu regulasi yang umum ya. Regulasi update-nya belum turun seperti apa. Tapi yang jelas ada upaya untuk melakukan supporting system sekarang itu. Jadi bukan hanya pemerintah, bukan hanya penyelenggara pemilu yang melakukan supporting system, tetapi juga ada partai politik juga yang melakukan penghitungan mandiri. Jadi sebenarnya partai politik ketika melakukan penghitungan mandiri itu juga bisa menjadi data pembanding. Kemudian pihak penyelenggara pemilu ada penghitungan secara manual, ada juga penghitungan secara digital. Nah, yang kita perlukan teman-teman, memang Kominfo dalam rangka turut memperlancar dan mensukseskan agenda pemerintah dalam hal ini pemilu, yang pemilu ini jadi ukuran keberhasilan demokrasi kita. Kalau kita misalnya hanya berpikir tentang bagaimana selesainya pemilu saja, kemudian tidak melihat atau mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari pemilu, saya kira pemilu kita sumir aja gitu. Tapi kita tidak ingin itu. Kita ingin pemilu 2024, dalam hal ini Kominfo melakukan diseminasi informasi publik, pemilu yang sehat, pemilu yang sukses, pemilu yang bertanggung jawab, sehingga seluruh instrumen yang dihasilkan dari pemilu, baik itu pemilu presiden, pemilu legislatif, maupun pemilu kepala daerah, itu dapat menghantarkan pemimpin-pemimpin dan utusan-utusan kita nanti yang di parlemen sebagai corong selanjutnya, corong suara rakyat, corong suara kita semua di parlemen 2024. Saya kira itu ya yang saya bisa sampaikan, bahwa kritik-kritik yang tadi karena memang Kominfo tupoksinya hanya pada domain diseminasi informasi publik yang kaitannya dengan pemilu demokrasi. Ya, kan judulnya, haruskah kita golput di pemilu 2024? Saya yakinkan kepada teman-teman, sebaiknya jangan golput. Gunakan hak pilih kita, datang ke TPS dan pilih calon-calon yang memang benar-benar bisa mengagregasi kepentingan publik, mengagregasi kepentingan seperti yang sekarang banyak generasi Z, generasi milenial. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke. Sebelum kita terakhir ini minta pandangan Dr. Alvin. Boleh? Tapi cuma 2 menit paling lama. Iya, mohon maaf sebelumnya Kak Kanda. Jadi masih nyambung soal tadi itu. Nah, saya agak penasaran dengan tugas Kominfo ini seperti itu. Makanya saya ingin mau menggali tentang tupoksi Kominfo dalam konteks mengawal demokrasi ini. Nah, saya kira kalau misalnya kita simak pada segi makna atau segi arti daripada diseminasi itu adalah proses penyebarluasan ide, gagasan, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita tarik pada kesimpulan yang seperti yang dijelaskan tadi, kita menangkap bahwa tupoksi itu seolah-olah hanya pada momentum demokrasi saja. Artinya setelah proses demokrasi itu selesai, Kominfo artinya seolah-olah tidak kita melihat ada ruang yang lebih mengawal proses kebijakan pemerintah seperti itu. Misalnya kan di DPR ada banyak hal yang kemudian yang menjadi tugas penting Kominfo dalam mengawal kepentingan publik di legislatif maupun di eksekutif. Nah, seperti itu.
Misalnya kan begini. Jadi saya kira soal ketidakadilan, kemudian soal diskriminasi dan seterusnya. Nah, itu yang mesti diungkap oleh Kominfo ketika berbicara tentang tadi diseminasi. Karena diseminasi yang saya pahami itu adalah tidak sekadar pada proses demokrasi, tapi setelah itu juga seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya, Bang. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin terakhir ini pindah pandangan Dr. Alvin terkait dengan ini rentan Ayanda. Terkadang ya orang yang berkuasa hari ini itu menggunakan instrumen sebutlah misalnya saya seorang guru ASN misalnya, gara-gara tidak mengikut yang berkuasa, saya ngajar kisah itu di Tambora ujung misalnya. Itu terjadi daripada kan banyak pertimbangan gitu ya, sehingga mengharuskan bahkan dia ya bla bla lah begitu. Kira-kira pandangan Ayanda aja tentu menyikapi soal yang demikian terjadi di momentum-momentum pemilihan. Oke, saya mau kita semua tepuk tangan untuk penanggap tadi Pak Sahrul. Jadi pikiran yang tidak dibenturkan dengan pikiran itu bukan pikiran, kan kata Bang Rocky Gerung. Jadi begini, saya tanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Sahrul tadi. Jadi memang tidak menjawab substansi dari apa yang kemudian kita diskusikan. Sebenarnya kita harus lihat bahwa saintis ya, terutama ilmuwan sosial, memang tidak punya kapasitas untuk kemudian menyelesaikan soal teknis. Saya ingat ketika Clifford Geertz menulis buku The Religion of Java, buku tentang agama Jawa, banyak orang mengatakan bahwa temuan Geertz itu bahwa hanya ada dua model pengelompokan keagamaan di Jawa, yaitu abangan dan priai. Para ahli dari Amerika juga mengkritik habis itu. Tidak seperti itu hierarki keagamaan di Jawa. Tapi kemudian Geertz mengatakan bahwa itu yang saya temukan, itu berdasarkan pada data yang kemudian saya hasilkan. Jadi ilmuwan sosial itu kemudian, terutama antropolog seperti saya, jadi kita ini hanya mengungkapkan fenomena secara deskriptif, menjabarkan kesenjangan-kesenjangan yang terjadi, lalu dari situ kemudian kita akan menemukan apa yang kemudian bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, hanya pada pengembangan konsep-konsep yang sifatnya teoritis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya soal tadi kepala daerah kemudian mobilisasi aparatus atau kemudian pegawai, kalau kemudian dia tidak patuh, kemudian tidak ikut kepada incumbent, bisa dipindahkan, dimutasi, dirotasi. Sebenarnya di dalam undang-undang pemilu sudah jelas itu bagaimana apa yang disebut sebagai netralitas pegawai negeri sipil. Ya. Hanya saja memang kita harus kembali pada apa yang kemudian digambarkan oleh Ervin Goffman dengan apa yang dinamakan dengan front stage and back stage itu. Panggung depan dan panggung belakang. Biasanya di dalam kekuasaan, panggung depan itu selalu ditampilkan yang ideal, yang normatif. Tapi kemudian di belakang, disitulah kemudian terjadi apa yang kemudian disebut tarik-menarik kepentingan, transaksi, dan juga barter kepentingan. Di situ kemudian tidak ada kemampuan publik untuk kemudian memahami realitas di belakang panggung politik itu. Itu problemnya. Yang kedua, kalau kemudian tadi ditanyakan, itu juga yang menjadi dasar mengapa kemudian lembaga-lembaga pengawas pemilu itu bertanggung jawab penuh terhadap bagaimana kemudian independensi kepala daerah, kemudian netralitas pegawai negeri sipil, itu kemudian menjadi syarat mutlak untuk kemudian menghadirkan apa yang disebut sebagai egalitarianisme di dalam demokrasi. Coba kita lihat, mengapa kepala-kepala daerah yang incumbent itu sulit sekali ditaklukkan. Salah satunya karena dia menggunakan semua sumber daya, dia punya semua fasilitas. Bagaimana kalau kemudian penantang incumbent itu bukan incumbent, orang biasa,
adilkah, mampukah dia kemudian menumbangkan incumbent dengan seluruh fasilitas politik yang dia miliki? Tentu tidak. Maka disitulah kemudian filosofi mengapa netralitas pegawai negeri sipil itu penting dan mengapa undang-undang pemilu itu wajib dipatuhi. Karena dengan cara itulah kemudian demokrasi ini bisa balance, bisa seimbang. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang tidak bisa dihindari bahwa kompleksitas soal pemilu ini salah satunya adalah soal golput tadi, Pak Sarul. Jadi kalau kita bicara soal golput, di Indonesia belum ada aturan, belum ada konstitusi. Jadi sama aja posisinya dengan warga yang kemudian memberikan pilihan dan warga yang tidak memberikan pilihan, statusnya sama. Kecuali seperti yang saya katakan tadi, kalau di Australia, sistem pemilu di sana, kalau warga negara tidak memberikan hak pilih, maka itu bisa dipenjara. Sehingga kemudian mau tidak mau, suka dengan atau tidak suka dengan partai politik, dengan calon yang kemudian diusulkan oleh partai politik, dia wajib memberikan dukungan politik dan suara dalam proses pemilu. Karena ada sanksi yang tegas. Di Singapura, sistem pemilunya kalau orang golput atau tidak memberikan suara di dalam pemilu, maka sanksinya adalah dia dicoret dari daftar pemilih. Ini kemudian hal-hal yang kemudian belum diatur di Indonesia. Jadi kemudian kalau dipaksa orang untuk tidak memberikan suara, sama juga posisinya dengan yang memberikan suara. Jadi kan dilematis ini. Jadi perlu ada pengaturan regulasi yang terkait dengan golput ini supaya meminimalisir populasi golput ini. Maka salah satunya harus dibuat regulasi yang jelas, harus dibuat aturan yang tegas supaya posisi yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara itu sama-sama kemudian punya kejelasan. Jadi ini soal-soal yang memang tidak sederhana seperti yang dikatakan oleh Dayayan tadi. Saya sepakat dengan Pak Sarul. Hampir semua proses politik ini, seperti proses KPU, seleksi Bawaslu, semua ada intervensi politik. Semua orang itu adalah titipan-titipan partai politik. Nah, akan sulit kemudian kita membangun demokrasi, terutama membangun pengadil di dalam proses-proses pemilu ini yang imparsial, sementara mereka ini adalah kumpulan dari orang-orang yang kemudian dititip oleh partai politik. Siapa yang kemudian bertanggung jawab ini? Salah satunya kalau pakai konsepnya Jefferson adalah harus ada gerakan moral dan aksi moral dari civil society. Kawal mereka dengan semua fasilitas yang ada, kritik mereka dengan semua cara kerja yang kemudian di bawah standar. Kalau tidak dilakukan dengan cara-cara seperti itu, saya kira akan sulit kemudian menghasilkan proses pemilu yang kemudian adil, bebas, dan kemudian demokratis. Bahkan di dalam sejarah pemilu kita sudah berlangsung 9 kali. Jadi 9 kali pemilu kita, jadi 6 kali di era Orde Baru, kemudian 3 kali di era Reformasi. Jadi satu-satunya pemilu yang paling demokratis adalah pemilu tahun 1955. Karena diikuti oleh partai politik dan tidak ada atau nyaris tidak ada intervensi kekuasaan. Nah, ini yang kemudian harusnya kita pelajari kembali sebagai momentum di 2024 ini, bahwa partisipasi pemilu yang tinggi adalah cerminan dari proses demokrasi yang kemudian sudah maju. Tapi akan sulit kalau kemudian regulasi soal yang golput yang memilih dan tidak memilih ini belum diatur seperti di negara maju, maka jumlah populasi yang golput di Indonesia akan semakin tinggi karena pejabat-pejabat publik kita belum kemudian merepresentasikan apa yang kemudian diharapkan oleh masyarakat, yaitu kepemimpinan mereka menjawab soal-soal dasar yang kemudian memang itu dialami luas oleh masyarakat di Indonesia. Soal kemiskinan, soal kesenjangan pendidikan, soal pendapatan yang mengalami disparitas, soal GDP dan lain sebagainya adalah soal-soal yang kemudian belum terpecahkan. Bahkan di masyarakat pedesaan, soal pupuk saja sampai detik ini belum ada kebijakan pemerintah yang kemudian betul-betul menjawab soal kesulitan petani. Soal harga bawang, soal harga jagung, belum ada perda-perda yang dibuat. Alasannya selalu politis, selalu kemudian membangun spekulasi bahwa tidak bisa kepala daerah kemudian mengatur harga pasar. Biarkan harga pasar itu kemudian menjadi harga yang diatur oleh oligarki seperti yang kemudian disebutkan tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sarul. Jadi luar biasa diskusi pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada diskusi yang
akan datang. Terima kasih juga Pak politisi kita, Bang Kominfo yang sudah melengkapi produktivitas diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Syahrul. Mungkin bisa di kafe yang lain kita lanjutkan. Terima kasih Pak Irwan juga yang sudah datang, calon DPR Provinsi, Pak jurnalis Islamuddin dan hera-hera saya yang sedang duduk di depan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa semua di belakang. Oke, ini terakhir ada permintaan terakhir, ya, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri dialog kita. Langsung saja Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dari tadi diskusinya soal demokrasi yang memang berujung pada golput. Kalau menindaklanjuti katanya Pak Doktor ya betul. Jadi yang kami pahami demokrasi yang ada di Indonesia ini demokrasi yang terpimpin dengan demokrasi yang memang berdasarkan partisipatif. Nah, kenapa harus ada golput ini? Sebenarnya partisipatif, Pak. Jadi mulai dari perekrutan kader partai, ini kalau kita ngomong sistem di partai politik, Pak, tidak ada yang memang berangkat dari grassroots bawah. Itu sehingga lahirnya cenderung masyarakat-masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam politik acuh tak acuh, Pak. Satu sistem partai politik, perekrutan partai politik ini tidak pernah partisipatif, Pak. Harus diakui, betul tidak ya? Harus diakui itu sistem partai-partai politik. Jadi yang ditanya berapa duitmu, kau punya logistikmu berapa, itu sistem partai. Nah, sehingga yang ingin berpartisipasi dalam situasi politik, misalnya 2024, dia tergeser, Pak. Tergeser. Karena apa? Karena partisipasi politik tidak diberikan ruang terhadap misalnya kayak kata Pak Dokter tadi, ada persoalan pupuk, ada persoalan harga jagung atau harga komoditas pertanian, tidak pernah dibahas, Pak, di dalam situasi politik. Sehingga petani kan merasa tidak, oh, saya tidak ikut bisa berpartisipasi karena kami tidak pernah dianggap. Sehingga lahirlah golput ini, Pak. Itu kesadaran yang paling tinggi oleh kaum tani, sehingga dia tarik diri. Ngapain kamu pilih kami? Karena kami tidak pernah diajak. Lahirlah dan timbullah yang namanya transaksional. Iya, seperti kata Pak Dokter, ada yang di depan layar, ada yang di belakang layar. Jadi yang harus dirubah ini sistem demokrasinya. Karena kita sudah dicetus oleh Bung Karno kan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu harus dari bawah, Pak. Itu kata Bung Karno, itu demokrasi terpimpin. Apa masalahmu petani? Apa masalahmu nelayan? Apa masalahmu mahasiswa? Itu yang diambil. Perwakilan mahasiswa diambil. Berikan partisipasi mereka dalam politik. Apalagi disuruh masuk di partai politik. Ini kalau tidak punya uang, kita tidak bisa berpartai politik. Itu maksud kami. Jadi kemungkinan kita harus sepakat untuk mengawal pemilu 2024 ini, teman-teman yang punya organisasi-organisasi, bagaimana kita bisa berpartisipasi? Caranya ya kita harus politik yang sekarang yang sedang digaungkan itu politik ide dan gagasan. Sekarang apa kawan-kawan punya ide dan gagasan, baru kita bisa berpartisipasi untuk menghindari golput ini. Itu solusinya. Gagasanmu misalnya soal mahasiswa yang SPP-nya sangat tinggi, terus ada DO dan sebagainya. Misalnya soal petani juga seperti itu. Jadi solusinya seperti itu. Mengawal proses pemilu ini dengan tidak golput ya harus kita partisipasi, Pak. Berpartisipasi. Tidak dengan partisipasi secara individu, ya secara kelembagaan boleh masih bisa juga. Nah, kalau soal sistem pemilu kan ada lembaganya ini, ada Kominfo, ada KPU, ada Bawaslu. Itu mungkin ke teknisnya. Tapi pada prinsipnya demokrasi yang kita ingin capai, yang kita kembalikan, itulah demokrasi terpimpin yang memang berdasarkan partisipasi warga atau rakyat. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bertanya, Bang ya.
Oke. Eh, mungkin kita akhiri dialog kita. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang bisa berkesempatan membersamai pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin dari pihak panitia ingin memberikan penghargaan, piagam penghargaan. Kami minta kesediaan Bang Imam selaku ketua untuk memberikan penghargaan kepada narasumber yang telah berpartisipasi dalam dialog publik kita malam hari ini. Kesediaan Bang Imam untuk memberikan kepada narasumber Dayen, mungkin bisa menerima Dayen. Oke, kami mohon kesediaan Dewan Pakar kami, Bang Suaidin, untuk memberikan piagam penghargaan kepada narasumber kita malam hari ini. Pada Kominfo, Bang Dedi mau jadi. Yang terakhir, kesediaan ketua 1 Barda Nusa untuk memberikan piagam penghargaan pada saudara Aldin. Terima kasih banyak kepada narasumber kita. Sebelum kita akhiri, kita kasih aplaus dulu semuanya kepada narasumber kita. Dan terima kasih banyak juga ke teman-teman yang berkesempatan hadir, yang meluangkan waktu untuk tukar pikiran. Bagi saya, jangan dulu digolput. Bagi saya, jangan dulu golput. Nah, banyak waktu sisa ini kita dialog terus pada yang menaruh, yang beranikan diri maju dalam konteks pemilihan tahun 2024 ini. Kita masih harus terus mengadu dengan gagasan mereka. Mungkin itu aja, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen bersama, mohon kesediaan semuanya sebagai kenangan bersama. Teman-teman, kita foto bersama sekali. Bagi yang tidak keberatan, itu aja. Bagi yang siap. Ayras. Dewan Pakar. Dewan Penasehat. Nor baju mata dong foto. Detir masuk laut. Laut ya. Bang, tolong pegangin. Terima kasih, luar biasa.
Ya, kegiatan kita sukses ya. Nanti kami kasih presentasi. Sudah Pak. Kesan pesannya bang? Bang? Golput. Golput Pak. Gitu ya? Ya, nggak ada calon dewan yang baik. Oh gitu ya? Ya. Oke. Golput. Tidak ada figur yang mendukung. Oh gitu bang ya? Kesan pesannya bang? Aman. Aman ya? Ah, iya, iya. Izin Dewan Pakar, kesan pesannya terkait kegiatan ini? Bubarkan Indonesia. Bubarkan Indonesia. Siap. Terus? Digantikan dengan Republik Indonesia. Masya Allah. Itu aja? Ya. Oke. Siap, berdaku. Bapak. Kesan pesannya Bapak? Terima kasih sudah membersamai kegiatan kami. Tetap semangat, jangan lupa manfaatkan suaranya, satu suara Ampun panu dulu. Nanti pakai. Ayo mampu. Saat-saat kita lewati Aku kau bener tembus. Dia bengker, hoy. Edap CCTV ya. Di kecil dia bro CCTV lah, hoy. Apa mata berpura? Di kamar aku. Bang, kesan pesannya Bang terkait kegiatan ini. Kesan pesannya? Ya hanu aja. Ya. Oke. Terus support kami akan ada dialog selanjutnya. Insyaallah besok di lain kesempatan kita akan undang Bawaslu, KPU sama pihak kepolisian dalam mengawas dan menjaga pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 2024 nanti. Sekian. Siap, terima kasih Bang.